Nah, dengan kondisi kita saat ini, menurut Mas Rin, bagaimana sebaiknya untuk menjadi seorang pelopor bagi kemaslahatan bangsa, umat kita semua, atau lingkungan kita lah paling kecil di sekitar kita ini? Ya, pertama harus diawali dengan pengamatan, pemantauan, observasi tentang kenyataan di sekitar kita. Karena dengan observasi, pengamatan, pemantauan seperti itu, kita akan tahu persis masalah. Bahasa ilmiahnya identifikasi masalah. Supaya kepeloporan kita itu jangan gerusa-gerusu, jangan asal-asalan, tanpa basis analisa maupun data. Nah, yang kedua, tentu setelah identifikasi masalah itu kita mencoba menganalisa cara terbaik untuk pemecahan masalah. Ini saya kira sekarang ini menuntut diskusi secara kolektif. Sehingga jalan keluar yang akan kita pelopori itu juga akan menjadi lebih kuat. Nah, yang ketiga, yang sering kita menghadapi kelemahan itu pada aktualisasi, pada penerapan. Banyak man of ideas. Banyak orang pintar. Orang-orang yang punya ide. Tapi tidak tampil sebagai man of actions atau woman of action. Man and woman of ideas, punya ide-ide tapi tidak menjelma sebagai man and woman of action. Nah, maka mungkin jalan keluarnya adalah ditarik ke posisi kebersamaan, dilakukan secara kolektif. Ketika secara kolektif, maka ada pembagian tugas. Anda ke sana melakukan itu, Anda melakukan itu, nah saya melakukan ini, sehingga akan menjadi sebuah akumulasi daripada kekuatan itu. Jadi kepeloporan itu, prakarsa itu bila dilakukan secara kolektif ya, tentu akan lebih efektif dan berdaya guna ya. Saya kira Al-Quran sudah banyak mensyaratkan untuk adanya kerja-kerja kolektif yang menjadi kerjasama. Minimal kita dalam masyarakat ini kalau tidak bisa bekerja sama, ya marilah sama-sama bekerja. Sama-sama bekerja. Tetapi menuju tujuan yang sama. Insya Allah kita akan bertemu di tengah jalan atau di ujung jalan. Tapi akan lebih kuat lagi kalau itu mengambil bentuk kerjasama. Yang dalam bahasa Al-Quran at-ta'awun, kegotong royongan dalam bahasa Indonesia. Perintahnya sangat jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bekerjasamalah, bergotong royonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan bergotong royong dalam dosa dan pertentangan atau permusuhan gitu. Satu hal lagi ya Anda. Terkadang ada kepeloporan yang sudah kita ambil, sudah kita inisiasi itu terkadang berjalan tidak panjang. Nah, gimana caranya itu agar memerlukan strategi, metode. Perjuangan itu menuntut adanya at-thariqah, metode, strategi, taktik. Dan itu harus diperhatikan dalam ungkapan di pesantren itu at-thariqah ahammu minal madah. Kadang-kadang strategi, taktik, metode itu lebih penting dari materi yang akan kita perjuangkan. Oleh karena itu kepeloporan, al-qudwah sebagai kepeloporan, keprakarsaan, untuk adanya keteladanan, ini harus diletakkan dalam sebuah kerangka rasionalitas yang secara rasional, secara akliyah berdasarkan kaidah-kaidah pikiran dia kuat. Satu, ada rasionalitas di dalam mengidentifikasi masalah. Jangan hanya kita mengidentifikasi masalah secara sebagian, harus secara menyeluruh. Setelah itu ada rasionalitas
pendayagunaan akal dalam menyusun ya, langkah-langkah pemecahan masalah, dan ada rasionalitas dalam menyusun strategi. Strategi itu termasuk nanti berhubungan dengan siapa yang akan melakukan. Dan tadi kita banyak menemukan istilah kolektif. Secara bersama-sama ya. Inilah ya secara teoritis ya, yang akan memungkinkan kepeloporan itu berbuah, berhasil untuk melakukan perbaikan, al-islah, dan untuk mewujudkan kemaslahatan, al-maslahah. Dan ini harus menjadi ciri dari ummatan wasata, umat tengahan, umat jalan tengah, dan saatnya lah ya dalam menghadapi kerusakan demi kerusakan, baik pada skala global, pada skala nasional, lokal, ini perlu kebersamaan dari semua unsur. Ya. Dan oleh karena itulah hablum minan nas, ya, yang sangat penting selain hablum minallah itu sebenarnya kerjasama secara kolektif untuk mempelopori perbaikan demi kemaslahatan bersama.